Ya pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti tak masalah game Roblox menjadi program ekstrakurikuler di sekolah. Namun ia mengingatkan akan dampak negatif dari suatu game. Game Roblox masih menjadi sorotan usai pemerintah Kota Solo meluncurkan program ekstrakurikuler berbasis game Roblox untuk pelajar tingkat SMP. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti pun angkat suara soal hal ini. Ia menilai penggunaan game untuk metode pendidikan masih menuai pro dan kontra. Pada dasarnya, ia tak mempermasalahkan game Roblox menjadi program ekskul di sekolah. Teknologi maju, teknologi modern itu bisa saja kita pergunakan sepanjang dia mendukung pembelajaran. Kalau dia tidak mendukung pembelajaran, ya kenapa harus memaksakan diri? Karena tidak berarti pembelajaran dengan media yang modern itu tepat untuk semua mata pelajaran. Soal game ini kan memang bisa kita lihat dari sisi misalnya kalau pembelajaran dengan game mungkin dia lebih menyenangkan. Tetapi ada sisi lain yang sekarang juga banyak ditemukan, itu kan menimbulkan namanya ketagihan game ya, atau game addicted. Namun Abdul Mukti juga mengingatkan dampak negatif dari penggunaan game ke dalam metode pendidikan. Kendati demikian, Mukti tak mempersoalkan kebijakan Pemkot Solo yang menerapkan game Roblox sebagai sarana program ekskul di tingkat SMP. Namun ia menekankan agar penggunaan game ke dalam metode pendidikan bisa dipertimbangkan dalam aspek kemanfaatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Makan bergizi gratis di Kabupaten Biren Aceh didapati basi dan mengandung belatung. Ya, bahkan pemirsa, sejumlah buah yang diberikan kepada siswa dalam kondisi busuk. Diviralin, Wak. Mana ulatnya? Ini ulat. Ini ya, tingut. Ini. Apa itu? Oh ya. Inilah makanan basi yang ditemukan dalam wadah menu makan bergizi gratis di SD dan SMP swasta di Biren Aceh. Buah salak yang dibagikan juga diterima siswa dalam kondisi busuk dan terdapat belatung. Para siswa pun menolak mengonsumsi MBG karena mayoritas makanan berbau tidak sedap. Peristiwa ini langsung mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat dan pihak Kejaksaan Negeri Biren usai dilaporkan orang tua siswa. Di awal itu setelah kita bagian omprengan ke siswa SD Askia dan SMP Askia, tidak lama selang waktu datang wali kelas yang membawakan beberapa omprengan dengan melaporkan kepada saya bahwa nasinya sudah berlendir dan mengeluarkan bau yang cukup menyengat. Menyampaikan bahwa anak-anak SD menemukan adanya belatung yang keluar dari dalam udang, lauk udang yang disajikan di dalam omprengan, dan juga ada yang beberapa menemukan ada salak yang busuk, tapi jumlah salak yang busuk juga tidak banyak. Pemda Kabupaten Biren menyebut akan terus mengawasi dan mengevaluasi secara berkala pelaksanaan program MBG di daerah mereka. Kami sudah mengkonfirmasi ke dapur bahwa ulat itu berasal dari buah salak. Kebetulan menu pada hari itu adalah buahnya itu buah salak. Di buah salak itu karena kulitnya belum dikupas, jadi masih mungkin ada yang busuk dari dalam sehingga ulatnya keluar. Oleh karena itu, untuk makanan yang sifatnya cepat basi, ya, kemudian dan buah salak yang seperti resikonya, itu kayaknya ke depan harus dievaluasi kembali untuk diberikan. Pihak sekolah dan orang tua siswa berharap menu MBG bisa betul-betul diproduksi secara aman dan higienis agar tidak membahayakan kesehatan siswa. Dari Biren Aceh, Musriadi, iNews melaporkan. Ya, Menteri Sekretaris Negara sampaikan permohonan maaf dan akan lakukan evaluasi imbas banyaknya kasus keracunan makanan bergizi gratis di sejumlah wilayah Indonesia. Ya, sementara itu Kepala Badan Gizi Nasional menyebut bahwa juru masak yang tidak siap dan bahan baku makanan menjadi penyebab utama sejumlah kasus keracunan MBG. Kami atas nama pemerintah
dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Nah, namun demikian tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah untuk yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi, perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali. Biasa masak 4 orang sampai 10 orang itu belum tentu bisa untuk masak langsung 1.000 sampai 3.000. Jadi baiknya kalau ada 20 sekolah yang dilayani, untuk hari pertama ya 2 sekolah dulu, nanti 2 hari kemudian bertahap menjadi 4 sekolah. Nah, itu yang kami sarankan. Yang kedua, yang kejadian di Maluku Barat Daya atau mana? Di Baobau itu sudah 8 bulan berjalan. Jadi sebenarnya sudah biasa. Tapi kemarin kejadian karena mendapat informasi baru ganti supplier. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Imbas kecelakaan berulang, Gubernur Jakarta Pramono Anung akan mengevaluasi kinerja PT Transjakarta selaku BUMD yang mengoperasikan bus Transjakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung merespons peristiwa bus Transjakarta yang kerap mengalami kecelakaan lalu lintas beberapa waktu terakhir. Ia akan mengevaluasi kinerja PT Transjakarta selaku BUMD yang mengoperasikan bus Transjakarta. Pramono menilai pengendara kendaraan bermotor terkadang memasuki jalur Transjakarta atau memotong jalannya bus Transjakarta. Ia menegaskan kecelakaan bus Transjakarta tidak boleh terulang kembali karena jumlah penumpang Transjakarta terus meningkat. Kami mengevaluasi terhadap Transjakarta memang kan gini, kadangkala kejadiannya karena ada yang motong dan sebagainya. Sehingga dengan demikian tentunya akan kami perbaiki, nggak boleh terjadi lagi, supaya ini juga memberi aman dan nyaman. Karena sekarang ini betul-betul Transjakarta, kenaikan orang menggunakan Transjakarta sudah naik secara signifikan karena memang saya mendorong untuk penggunaan transportasi publik itu meningkat. Sebelumnya ada 3 insiden kecelakaan yang melibatkan Transjakarta sepanjang September 2025. Pertama, sopir Transjakarta menabrak toko di Jalan Raya Minangkabau Setiabudi, Jakarta Selatan. Kedua, insiden kecelakaan lalu lintas melibatkan 2 kendaraan yakni bus Transjakarta Koridor 3 dan truk di Jalan Cideng Timur. Kemudian bus Transjakarta rute Koridor 11 Pulau Gebang Kampung Melayu mengalami kecelakaan dan menabrak pengendara mobil, motor, hingga rumah toko di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara itu dinilai berhasil Pemprov memperpanjang rekayasa di Jalan TB Simatupang. Ya pemirsa, pemerintah menilai kemacetan di TB Simatupang berkurang sebesar 24%. Intensitas kemacetan di Jalan TB Simatupang dinilai berkurang. Pemerintah provinsi akan melanjutkan rekayasa lalu lintas di jalan ini. Sebelumnya, pihak Pemprov telah melaksanakan rapat khusus dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Asisten Pembangunan Pemprov DKI Jakarta mengenai rekayasa Jalan Lalin TB Simatupang. Hasil rekayasa mencatat dapat mengurangi kemacetan hingga 24%. Dengan Dinas Perhubungan, Asisten Pembangunan, yang mereka juga sudah memberikan data terakhir kemarin mobil yang masuk itu lebih dari 750, menunjukkan bisa menurunkan secara signifikan kemacetan yang ada di TB Simatupang. Untuk itu hari Senin besok akan diputuskan, tapi saya sendiri sudah meminta untuk diputuskan sampai dengan akhir Oktober. Dan kalau itu dilakukan mudah-mudahan makin membuat TB Simatupang kemacetannya teratas. Ya.
Nasib lanjutan rekayasa di TB Simatupang akan diputuskan pada Senin 22 September. Diketahui, uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan ini berlangsung pada 15 September hingga Jumat 19 September, mulai pukul 17.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat. Namun, saat ini Pemprov akan memperpanjang rekayasa jalan hingga akhir September 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dukung iNews Siang dalam Indonesian Television Awards sebagai program news yang terpopuler. Caranya mudah, follow akun Instagram @IndonesianTVAwards. Kemudian pilih postingan kategori untuk vote, like postingan tersebut. Vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada dengan format #VoteITA 2025 spasi kode nominasi. Satu akun hanya berlaku untuk satu kali vote per kategori per hari. Anda dapat melakukan vote kembali keesokan harinya. Periode vote berlangsung mulai 6 sampai 27 September 2025 hingga pukul 23:59. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Bocah perempuan berusia 5 tahun ditemukan tewas tanpa busana di kolong kasur di kamar indekos di Penjaringan, Jakarta Utara. Ironis saat jasad ditemukan, ibu korban kabur meninggalkan lokasi. Warga Jalan Arwana Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan jasad bocah perempuan di sebuah kamar kos. Jasad korban ditemukan dalam posisi telentang di bawah tempat tidur dan tidak mengenakan pakaian. Kondisi korban juga telah membusuk, diprediksi sudah meninggal dunia sejak beberapa hari lalu. Polisi yang menggelar olah TKP menemukan barang bukti, buku tabungan, pakaian, sandal, dan botol minum. Menurut warga, korban yang berusia sekitar 5 tahun tinggal bersama ibunya. Namun saat penemuan jasad korban, ibu korban tidak berada di lokasi. Biasa sih nggak ada bau ya. Kebelakangan ini sih ada bau di lantai atas. Kan kita sebelahan di gedungnya. Itu kayak bau bangke, tapi bukan bangkainya bukan bau bangke hewan, kayak bau bangke manusia gitulah. Ya, itu suka kecium sih, suka kecium. Ya kira-kira udah berapa hari ke belakang lah kecium itu. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Sementara polisi masih mendalami pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk informasi terkini kita sudah bergabung dengan Wenda Nura di indekos penemuan jasad korban di Penjaringan, Jakarta Utara. Ya, selamat siang Wenda. Apakah sudah konfirmasi dari pihak kepolisian terkait tewasnya atau penyebab tewasnya bocah tersebut? Ya, selamat siang Pram, Sabrina dan juga pemirsa. Betul sekali bahwasanya pada saat ini saya sedang berada langsung di TKP tempat ditemukannya mayat seorang anak perempuan yang berusia 8 tahun dan ditemukan di lantai 3 di tempat kos-kosannya ini. Dan kalau dilihat, Pram, Sabrina dan juga pemirsa, di belakang saya ini sudah terpasang polis lain atau garis polisi sehingga kami tidak bisa menunjukkan langsung lokasi ditemukannya mayat tersebut. Jadi kalau kami boleh ceritakan, ditemukannya mayat ini bermula dari laporan dari salah satu penghuni kos yang mengatakan ada bau menyengat, sehingga langsung dari tim kepolisian dari Polsek Penjaringan Jakarta Utara dan juga dari Polres Jakarta Utara ini langsung melakukan evakuasi dan identifikasi awal. Nah, dari proses identifikasi awal ini ditemukan bahwa anak ini berusia 8 tahun, seorang perempuan, dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Nah, untuk ibu dari korban sendiri memang jadi korban ini tinggal
tinggal di kos-kosan ini bersama ibunya, dan memang pada saat ditemukan mayatnya ibunya ini tidak berada di kos-kosan ini. Namun pada saat ini ibunya sudah ditemukan dan ditemukan di Jalan Kertajaya, dan saat ini sudah di Polres Jakarta Utara dan sedang dimintai keterangan lebih lanjut mengenai meninggalnya anak yang berusia 8 tahun ini. Dan untuk mengetahui berikut keterangan dari Kapolsek Penjaringan Jakarta Utara, berikut keterangannya. Kita masih melakukan pengambilan keterangan yang sifatnya lebih mendalam kepada orang tua, karena ini kan memang ada hubungan antara anak yang ditemukan dalam kondisi mayat. Tentunya kondisi emosional dan lain-lain dari orang tua ini perlu kita pahami juga nuansa kebatinannya, sehingga kita harus pelan-pelan dan bertahap juga melakukan pengambilan keterangan. Ya, Pram Sabrina dan juga pemirsa, itu adalah keterangan dari Kapolsek Penjaringan, dan kembali kami informasikan bahwa penyebab dari kematian seorang anak berusia 8 tahun ini memang belum diketahui, dan saat ini masih dalam proses pendalaman lebih lanjut, termasuk dimintai keterangan dari para saksi. Dan saat ini sudah ada 5 orang saksi yang diamankan, 7 termasuk dengan orang tua dari anak tersebut. Jadi jika ada informasi lebih lanjut akan segera kami sampaikan kepada Anda dan juga pemirsa. Pram Sabrina. Ya, Wenda, kalau Anda langsung dari lokasi, mungkin Anda sudah berbicara langsung dengan sejumlah penghuni kosan di sana. Anda bisa ceritakan kepada kami seperti apa sebenarnya aktivitas mereka, ibu dan anak itu tinggal di sana menurut penuturan dari penghuni kos yang lain? Seperti apa? Baik, Pram, kalau kami mendapatkan informasi, jadi ibu dari si anak yang meninggal dunia ini adalah pemilik kos-kosannya ini. Jadi dia tinggal di lantai 3. Jadi lantai 2 dan lantai 1 ini adalah memang kamar kos-kosan yang disewakan, dan memang di lantai 1 ini sudah penuh diisi dengan anak-anak kos. Di lantai 2 ini ada 1 kamar kosong, dan di lantai 3 itulah ibu dan anak yang meninggal dunia ini. Nah, pada saat anak ini ditemukan, memang ibunya tidak berada di kamar ataupun di TKP, dan ibunya ini sudah ditemukan di Jalan Kertajaya, dan saat ini sudah berada di Polres Jakarta Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Jadi memang si ibu dari korban ini adalah pemilik kos-kosannya ini yang memang sudah pada saat kejadian ini tidak berada di TKP. Pram. Kalau dari menurut penuturan penghuni kos-kosan yang lain, ini si ibu dan si anak kesehariannya dikenal seperti apa? Oke, baik Pram. Jadi kalau di sini itu sebetulnya anak-anak kosan yang berada di kosan ini sudah keluar semuanya, Pram. Jadi saat ini kosan ini sudah kosong. Jadi kami tadi mendapatkan informasi tersebut dari Pak Kantip yang memang berjaga di kos-kosan ini. Jadi untuk keterangan mengenai hubungan antara si ibu dengan si anak ini, kami pun tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut. Bahkan tadi kami sempat wawancara bersama dengan Kapolsek Penjaringan, ia pun tidak bisa memberikan keterangan mengenai hubungan si ibu dengan si anak ini apakah berhubungan baik atau tidak, karena memang kembali kami informasikan bahwa ibu dari korban ini saat ini tengah dimintai keterangan lebih lanjut di Polres Jakarta Utara. Oke, baik Wenda Nura, kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.